Kalau ditanya saudara, Tuhan kita adalah Allah. Kita tuh kenal Allah tuh dari mana? Kita kenal Allah Tuhan kita tuh dari mana? Halo, nih kurang kenceng. Tuhan kita adalah kita kenal Tuhan kita Allah tuh dari mana? Hah? Dari bapak dan kakek kita. Mana teman kita nyaut, bapaknya mati dari kecil, dia brojol. Dia kagak tahu. Kita kenal Allah tuh dari mana? Dari guru. Dari gurulah kita kenal Allah. Teman kita mana belum ngaji lagi, tapi kenal Allah. Ini kita kenal Allah dari mana? Jadi kita kenal Allah tuh dari Allah sendiri. Kita kenal Allah tuh dari Allah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dari Allah. Allah ciptain kita segala macam nih kita. Biar kita kenal Allah. Allah nyiptain kita nih karena Allah biar kita kenal. Biar enggak panjang kita nih Allah diciptain jagat semesta biar kenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa faidatuhu ma'rifatullahi wa rusulihi bil barahinil qat'iyyati wal fawzu bis sa'adatil abadiyyati wal irtiqa'u min hadidit taqlidi ila dhirwatil iqani. Betul ini laman 3. Adapun manfaatnya ilmu tauhid, yaitu mengenal Allah dan mengenal Rasul-Rasul Allah bil barahinil qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, wal fawzu, dan keberuntungan dan memperoleh bisa'adatil abadiyati, dengan kebahagiaan yang abadi, wal irtiqa'u, dan naik, min hadidit taqlidi, daripada kerendahan taklid, ila dhirwatil iqani, kepada puncak keyakinan. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia,
Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang lalu kita membahas tentang objek bahasan ilmu tauhid. Dan pada malam hari ini kita akan membedah apa manfaatnya kita duduk-duduk di majelis ilmu tauhid. Apa buahnya? Sasaran yang harus kita cari, buah yang kita dapat dari pohon kita duduk-duduk di masjid, di majelis tentang ilmu tauhid. Ada 4 manfaat yang didapat bagi mereka yang mau duduk-duduk di majelis ilmu tauhid. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Pertama, dia akan mengenal Allah dengan keimanan yang benar. Yakni keimanan yang benar bukan sekedar iman yang artinya as-tasdiq bil qalbi, tapi iman syar'i, yaitu qaulun wa amal. Di samping ada keyakinan dalam hati, ada implementasi pada kenyataan. Ini manfaat belajar ilmu tauhid. Bukan tahu Allah. Siapa yang ngasih makan kita? Allah. Siapa yang nyipta kita dari enggak ada kemudian ada? Allah. Lalu tidak sholat, lalu tidak puasa, ibarat Ramadan. Tapi kalau ditanya, siapa yang nyipta dia? Allah. Tapi tidak ada gerak pada anggota tubuhnya. Jadi tidak ada muharrik yang menggerakkan dia anggota tubuhnya. Sebab al-iman tasdiqun bil janan wa qaulun bil arkan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah kepercayaan dalam hati dan ucapan dengan lidah serta implementasi anggota tubuh. Maka orang yang belajar tauhid itu membuahkan ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan tahu. Ada orang tahu Jakarta tapi tidak kenal Jakarta. Dia bilang, kenal Jakarta, saya kenal. Tapi pas masuk belokan Simpruk ke Gang Buntu, ini namanya disebut kenal mulutnya, sebetulnya tahu doang, belum kenal. Kalau dia tahu Allah tapi tidak ada implementasi dalam kehidupan, namanya belum ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah dia harus kenal, sehingga hidup tidak begitu banyak mumet. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi anta li nafsika. Kata Imam Ibnu Athaillah, istirahatkan jiwamu dari mengatur. Istirahatkan jiwamu dari mengatur urusan kehidupan. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Maka apa yang telah diatur dijalanin oleh selainmu,
oleh orang lain, maka jangan sekali-kali Anda mengatur untuk diri Anda. Bila kita bertamu di rumah orang, maka jangan kita mengatur-atur tuan rumah. Kalau ada hajatan ngundang kita, jangan mikirin menu apa, udah beres. Tugas kita datang, menjalankan adab-adab tamu. Biarkan urusan makan, urusan tuan rumah. Itulah orang yang mengerti bertamu, yang dipikirkan apa tugas tamu, bukan apa tugas tuan rumah. Maka bila kita dunia ini adalah desanya Allah, biar gampang, kampungnya Allah, dikecilin rumahnya Allah, lalu kita datang ke rumah Allah namanya dunia, maka sang tuan rumah sudah mengatur apa tugas tuan rumah. Maka Anda sebagai tamu jangan capek-capek jiwamu, tugasmu saja sebagai tamu jalani. Wong sebelum kita lahir Allah udah pikirin, dari tidak ada menuju ada. Bagaimana cara Allah ngadain kita adalah dua pasangan perempuan dan laki yang akhirnya jadi ayah bunda kita. Lalu kita ada di rahim ibu kita, dirawat, diasuh oleh Allah, dari semani berubah segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging. Ini diatur sama Allah. Sudah gumpal daging, Allah tiupkan roh pada kita. Kebutuhan kita di dunia Allah pikirkan. Ibu kita yang tadinya berhenti mennya buat makan kita, emang kita yang mikirin? Kagak. Siapa yang mikirin? Allah. Ampelah kita mau lahir, enggak ada gigi, enggak ada apa, lemah. Dari mana, bagaimana kalau kita makan? Allah pikirin, kasih ASI lah ibu kita. Dan kita jenis kelaminnya adalah laki-laki, lebih banyakkan jatahnya, maka ASI ibu kita banyak, double dibanding anak perempuan. Karena Allah udah bilang lidzakari mislu hadzil unsayain, jatah ASI bayi laki-laki 2 kali jatah ASI perempuan. Udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih singkong belum ada gigi, Allah kasih ASI, udah dipikirin. Bagaimana kita pup cebok nggak bisa tangan kita, Allah tanemin di hati makhluknya, tahu kapan kita pup, kapan lapar. Masa mikirin kita Allah kagak bisa? Bumi langit gede begini bisa. Tugas kita aja sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksimalkan. Udah dipikirin. Sampai kita gede kaya begini, emang kita punya rencana mau hidup tinggalnya di Simpruk? Nggak perlu repot-repot, pengen lihat kereta tiap hari juga kelihatan. Udah enak banget. Mau kita? Bukan. Udah begitu, udah enak dah. Begitu. Kalau ditanya nyor tinggal di mana, Permata Hijau, sebelah mananya Rada Marian dikit, udah enak banget. Itu bukan mau kita. Betul kah? Nah, iya. Masa perhatian Allah itu yang begitu banyak, mikirin kita kagak bisa? Ya Allah, tugas kita maka belajar tauhid itu bagaimana kita harus ma'rifatun. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Apa yang diurusi Allah udah jangan ikut campur. Allah Maha menakar. Rezekimu tidak tertukar, rezeki tahu alamat kita di mana, meski kita tidak tahu alamat rezeki itu di mana. Karena Allah tahu. Dia hidup, Dia qayyum, Maha mengatur. Udah ikuti aja aturannya dengan baik. Jalanin aja. Maka keuntungan orang belajar tauhid akan ma'rifatullah, mengenal Allah.
mengenal Allah, hidupnya penuh dengan ketenangan, segalanya punya Allah. Orang kafir aja dikasih sama Allah. Masa kita yang ngaji kagak dipikirin juga sama Allah? Kayak Allah tidur aja. Orang pengen nyantet orang dikasih, pengen jahat. Masa kita pengen bener kagak dikasih? Cuman kurang yakin. Ya emang gua mau ada takdirnya dari engkong bapak gua juga orang susah. Ya itu sih bukan salah Allah. Kenapa Anda kurang yakin sama Allah? Allah mampu membuat sukses kita, bukan rumus pohon. Kalau rambutan buahnya rambutan, berenuk buahnya berenuk. Bapak kita susah, kita bisa sukses, bisa. Asal yakin tukang mebel bisa jadi presiden, bisa. Allah yakin. Masa kita enggak bisa? Bisa. Yang penting mantep aja. Petani, anak dia bisa jadi presiden, bisa. Itu contohnya Pak Harto. Ada. Cuman kita kurang mantep keyakinan kita. Maka orang belajar tauhid itu keuntungannya yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Enak kalau kenal Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan punya Allah, keberkahan punya Allah, kasih sayang punya Allah, yang enak-enak punya Allah. Kalau pengen enak deketi Allah, kalau pengen kasih sayang deketi Allah, kalau pengen barakah deketi Allah, kalau pengen mulia-mulia deketi Allah. Kan enak caranya. Wa rusulihi, mengenal Rasulullah. Yang kedua, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Caranya, sebab kita nggak bisa langsung. Bagaimana cara ini? Kita yakin yang ngadain kita Allah. Bagaimana cara berterima kasihnya? Kudu dibuatin sampel manusia yang tingkat kepatuhannya, bahasa orang kampung tingkat dewa. Manusia yang udah beres dengan dirinya, manusia paling suksesnya manusia sejagat raya. Siapa? Tak lain dan tak bukan, dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Maka kita mau tidak mau harus ma'rifatu rusuli, mengenal Rasul. Butuh kita sama Rasul. Enggak bisa, Rasul harus manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya dari bangsamu, bangsa manusia. Enggak bisa. Kalau mau nyontoh malaikat, malaikat enggak doyan ongol-ongol, bingung nyontohnya. Enggak doyan perempuan, enggak doyan duit, enggak tidur. Kalau kita tidur, maka bagaimana tidurnya? Cara tidurnya bagaimana? Lambung kiri, lambung kanan. Tidur yang sehat berapa jam? Diajarin. Bagaimana tidur yang benar, ibadah yang benar, cara berterima kasih. Itulah Rasul. Maka kita kudu mengenal Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita bisa nyontok, jangan sampai salah. Kalau enggak mengenal Rasul bahaya. Perasaan kita udah bener aja, itu yang sholat itu masih rendah. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Sholat itu untuk ingat Allah. Kalau gua sih udah ingat, enggak perlu sholat, cukup eling aja, cukup ingat aja. Yang sholat itu belum ingat. Kalau gua mau udah tinggi, udah ingat. Ini namanya belum ma'rifatu rusuli. Tinggi dari mana? Yang model begini suruh kerja di rumah saya, gajinya mau berapa? 5 juta sebulan, baik kita kasih. Suruh ngapain? Duduk aja di kamar, kunciin pintunya dari pagi sampai sore. Dia bilang, Pak lapar.
lu ingetin aja opor ayam geprek, nasi apa itu Ustaz Bapak, biryani, begitu nasi mandi, bayangin aja sop ikan apa aja, kenyang kagak. Emang lu sama Nabi Muhammad tinggian mana? Nabi aja sholat sampai kakinya bengkak, siapa lu? Ini namanya belum ma'rifatu rusulihi, pasti nggak bisa ma'rifatullah kalau begini. Namanya zindiq, belum sihatul iman, keliru. Siapa kita? Orang Nabi aja usaha dagang biasa, kadang nggak dapet duit biasa. Namanya orang dagang, ada untung ada rugi biasa. Begitu. Ini kita kudu ma'rifatur rasul. Keuntungan orang belajar tauhid itu dia mengenal Allah. Ya Rabbana, Allah baik. Sampai kita hidup detik ini, ya Allah, kebaikan Allah luar biasa. Nggak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Kalau kita nggak nurut sama Allah, kebangetan. Nggak ada yang nuntun kita biar ingat Allah kecuali Rasul. Maka kita kudu kenal dengan Rasul, sebab nggak bisa langsung menuju Allah, nggak bisa. Kudu ada wasilah, ada tawassul. Begitu, nggak bisa tanpa wasilah. Rasulullah itulah murabbi kita, maka dia yang membimbing bagaimana cara patuh sama Allah, bagaimana cara hidup, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana kalau bininya mati cara ngurus anak. Nah itu Nabi. Siti Khadijah wafat, anak 6, bisa duda, ngajar lagi, bisa lah. Kita masih ada bini, ada anak, ngurus anak bingung. Ini konsepnya yang belum nyontoh rusuli. Maka orang belajar tauhid adalah bakal ma'rifatur rasul, mengenal Rasul. Rasul itu apa? Manusia sama, dia juga sakit. Bagaimana kalau dia sakit? Begitu. Kita diajarin. Apa sebabnya? Dipikirin, itu diajarin. Rasul, bagaimana berumah tangga yang benar, bagaimana didik anak, tuh ma'rifatul Rasul. Biar kita nggak jauh dari Allah, dari Rasul. Sebab pintu kita menuju Allah adalah Rasulnya. Nah, ma'rifat ini bil barahinil qat'iyati. Ma'rifatnya dengan dalil-dalil yang pasti, mantap. Dalil 1 tambah 1 sama nggak dengan 2, enggak bakal geser. Namanya pasti. Begitu. Burhannya jelas, dalilnya jelas, tepat, enggak asal, enggak ma'rifat asal ma'rifat. Tahu Tuhan tapi 3 Tuhannya, namanya tidak barahinil qat'iyah. Begitu. Jadi enggak tahu dia. Tahu Muhammad, tapi Muhammad mimnya kepala, haknya dada, mimnya lagi dengkul, dalnya kaki. Kita enggak begitu. Kayak orang Sunda wiwitan. Tidak, tapi harus benar-benar ma'rifat bid-dalil. Ini keuntungan kita duduk di majelis ilmu, biar tenang. Kita bingung-bingung gimana gedean bocah sampai detik ini juga kita bisa. Kenapa? Allah bantu.
bingung-bingung ngadepin corona. Udah setahun, kemarin 2 Maret ulang tahun, ikut ngerayain nggak? Coba, udah biasa. Bingung-bingung masih dikasih hidup, kasih sehat, kasih enak makan, bingung, kurang mantap sama Allah. Apalagi kalau ma'rifat, mantap, enak. Jadi bagaimana frekuensi kita harus menyamakan dengan frekuensi Rasulullah, sebab frekuensi Rasulullah sama untuk menuju frekuensi Tuhan. Maka bagaimana kita supaya benar-benar ma'rifat? Ketiga, keuntungannya wal irtiqa'u min hadidit taqdid ila dirwatil iqan. Kalau kita mengaji tauhid, maka kita naik tingkat keimanannya. Wong keimanan ini naik turun. Dan ini yang harus kita rajin cek, jangan kayak orang-orang. Setelah datang ke klinik dokter, tiap pagi ke dapur mulu, rajin ngecek gula. Ya Allah, tiap hari kadar gula dihitung. Ini enggak naik. Yang harus dicek kadar iman. Sebab iman ini jangan taklid saja. Sebab maratibul iman khamsah. Level keimanan itu ada 5. Supaya naik nih, jangan level dasar terus. Dari kelas pertama nomor 1 namanya iman taklid. Kelas nomor 2 namanya iman ma'rifat. Nomor 3 namanya iman ainul yaqin. Kelas nomor 4 namanya iman haqqul yaqin. Kelas nomor 5 namanya iman maqamul fana. Ini harus naik iman. Sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman ini bisa nambah, bisa nurun, bisa ningkat, bisa melemah, merendah. Ini iman. Orang belajar ilmu tauhid itu tujuannya supaya imannya naik. Daripada kelas 1 iman taklid. Apa taklid itu? Al-akhdhu biqaulil ghair ma'a adamid dalil. Itu disebut namanya taklid. Apa taklid itu? Taklid itu adalah percaya, yakin dengan ucapan orang lain tanpa tahu alasannya. Namanya taklid. Kalau ditanya Tuhanmu sopo? Ya Allah. Dalilnya mana? Enggak usah pakai dalilnya, ama babak juga bilang begitu. Pokoknya Tuhan aye, Allah aja dah. Jangan pakai tanya-tanya. Ini namanya disebut iman taklid. Bahasa belakangannya Islam keturunan. Maka dia berkata, ono mu'alaf, ya Rabbana, ibadahnya top banget. Padahal mu'alaf. Dia karena tidak ngerti mu'alaf itu apa. Mu'alaf itu artinya orang yang disokong karena imannya goyang-goyang. Kalau dia paham, bukan ono yang mu'alaf, ini yang mu'alaf. Ono yang udah Islam bener, kita baru keturunan, begitu. Karena taklid. Makanya dia udah yakin benar dengan kebenaran Islam. Ibadahnya top markoto. Lah kita yang masih goyang-goyang. Baru rajin ibadah, kalau dagang rugi. Mana itu tasbih itu ya? Tasbih itu kayaknya ada Yasin Fadilah nih, Fadilah. Karena ada yang model kayak begitu. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah.
Sedang iman taklid ini diperdebatkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada kitab namanya Kifayatul Awam, Imam Al-Fudhali, guru Imam Bajuri. Beliau bilang Imam Sanusi dan Imam Haramain mengata orang yang taklid ini neraka imannya. Kenapa? Karena dia tidak ada nazar, akalnya nggak dipakai. Meski jumhur ahli sunnah wal jamaah mengata yasihu imanul muqallid ma'al isyan bitarkin nazar, sah imannya, muslim tetap, cuman dia muslim fasik, berdosa karena tidak menggunakan akal dia untuk menemukan Tuhan. Kalau ditanya saudara, Tuhan kita adalah Allah. Kita tuh kenal Allah tuh dari mana? Kita kenal Allah Tuhan kita tuh dari mana? Halo, nih kurang kenceng. Tuhan kita adalah kita kenal Tuhan kita Allah tuh dari mana? Hah? Dari bapak dan kakek kita. Mana teman kita nyaut, bapaknya mati dari kecil, dia brojol, dia kagak tahu. Kita kenal Allah tuh dari mana? Dari guru. Dari gurulah kita kenal Allah. Teman kita mana belum ngaji lagi, tapi kenal Allah. Ini kita kenal Allah dari mana? Jadi kita kenal Allah tuh dari Allah sendiri. Kita kenal Allah tuh dari Allah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dari Allah. Allah ciptain kita segala macam nih kita biar kita kenal Allah. Allah nyiptain kita nih karena Allah biar kita kenal, biar enggak banyak kita nih Allah diciptain jagat semesta biar kenal Allah. Maka ada pohon cabe, sebelahnya pohon duren, cabe pedas, duren manis. Dari mana? Allah. Ini akal. Bagaimana cara bersyukurnya? Kudu kenal kekasih Allah. Itulah murabbi. Jadi Allah tuh pengen dikenal, maka diciptalah kita semua ini biar kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Nabi Ibrahim membaca dengan bumi, membaca matahari, membaca bulan, membaca ini, mencari. Maka Syekh Ahmad Badawi radhiyallahu an, ulama besar di Tonto. Ada orang kita namanya Tantowi. Apa Tantowi itu? Bahasa Indonesianya orang kelahiran Tanto. Tonto tuh nama provinsi di Mesir. Tontowi.
Begitu. Jadilah Tantowi. Ulama kelahiran Tontowi. Makamnya di Tonto. Ketika ditanya sama orang Perancis, kan Mesir dijajah. Kami ini udah nyampe ke bulan. Kami mengenal luar angkasa. Mana karya Anda? Kata Sayyid Ahmad Al-Badawi, kami lebih hebat dari Anda. Anda baru nyampe bulan, sampai detik ini Anda belum ketemu siapa yang nyipta bulan. Belum. Kalau kami udah nyampe, siapa yang nyipta bulan kami tahu. Kamu baru kenal ciptaannya, belum kenal siapa yang nyipta. Kami jauh dari itu. Iman taklid itu percaya dengan Allah tapi ikut-ikutan, dan kita tidak boleh sebatas iman taklid. Naik di kelas nomor 2, iman ma'rifat, disebut ilmul yaqin. Apa tuh iman ma'rifat? Kita yakin dengan Allah disertai dalil, meski secara ijmali, garis besar. Kita kudu ketemu tuh Tuhan lewat mana aja. Apa lewat hidung kita? Buat apa Tuhan kasih lubang 2 hidung ini ya? Buat napas. Boros. Kalau motor knalpotnya 2, lah knalpot atu aja udah cukup, ngapa ditambahin atu knalpot lagi? Kalau timbang dua-duanya buat napas doang, ini boros, begitu, boros. Ini Tuhan ini ndak bener ini, begitu. Lalu kemudian Allah kasih makrifat, dia pilek. Pas pilek hidungnya mampet atu. Oh iya, yang atu bisa napas. Kalau lubangnya atu pilek modal. Dari mana dia keluar? Oh iya, emang Tuhan subhanak ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Ada lagi orang berkendara mencari Tuhan. Dia duduk di bawah pohon besar, pohon beringin besar. Duduk karena panas di perjalanan. Lalu dilihat di depannya ada kebun, ada lihat pohon semangka. Ini kagak bener ini. Masa pohon semangka pohonnya kecil begitu, buahnya gede banget segede pala. Ini kagak bener. Dia lihat ke atas beringin, pohon gede, buahnya kecil beringin. Kelengkeng gede dikit. Lah kan nggak bener ini. Yang bener itu pohonnya gede nih kayak beringin nih, buahnya segede semangka. Kalau pohon semangka kecil, kudunya juga buahnya kecil. Ini nggak bener ini. Nggak bener. Tapi Allah kasih makrifat, jatuh buah beringin pas kena hidungnya, peletuk, innalillah. Habis itu alhamdulillah. Coba pohon beringin buahnya segede semangka, modar saya. Untung Allah baik. Pohon yang tinggi kayak begini buahnya enggak gede. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Emang luar biasa Allah.
Ma'rifat. Jadi enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Menarik. Enggak ada yang sia-sia. Ini iman dengan dalil, walaupun ijmali. Dalilnya ada yang pakai dirinya, ya Allah alis, padahal makanan sama, nasi uduk. NU PKS nasi uduk plus ketupat sayur, nasi uduk ketupat sayur, nasi uduk ketupat sayur. Tapi rambut pala bisa panjang, kok alis segini-gini. Siapa ini yang meganginnya? Dia ketemu Allah dari alis. Coba kalau alis panjang 20 cm, biar punya Alphard, nabrak. Beneran, nggak ada gagahnya, nggak ada, beneran. Tapi Allah luar biasa. Ini bahasa Arabnya hajib. Hajib itu apa ya? Tembok abrasi laut itu apa namanya? Itu kan di Jakarta kan tembok-tembok tuh. Begitu. Turab. Iya, tembok. Ini keringat kita ini asin, saudara. Kalau jatuh kena mata bisa buta, saudara. Katarak dan glukoma, kasih tanggul biar jatuhnya kemari. Siapa yang mendesain itu? Ini kudu naik belajar tauhid. Kudu kita nyampe sama Allah. Nyampe. Kudu naik, sebab ilmu kita dikit-dikit. Nggak boleh sombong. Lu tanya apa aja dia sama gue tahu. Baik. Kalau orang nanya kayak begitu, gue mau tanya jenggot lu jumlahnya berapa? Dia bingung, gue belum pernah hitung. Jangan sombong. Jenggot lu aja kagak tahu jumlahnya. Mau nanya. Ya. Wa khuliqal insanu dhaifa, manusia kurang. Sok tahu dari mana? Kita nggak ada yang tahu. Iman ma'rifat dengan dalil, inilah kita harus ngaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatu dan seterusnya yang bakal dengan dalil-dalil yang konkret bakal kita pelajari. Cukup segitu enggak? Biar kita ma'rifat syar'i, harus naik iman ainul yakin, yaitu tingkat keimanan kepada Allah yang mana muncul dalam dirinya merasa kemana tempat ada CCTV Tuhan. Dia terkontrol dengan Allah. Begitu. Allah wallahu bikulli syai'in alim. Di mana ada dia bakal dilihat sama Allah, ndak bakal nyolong lah dia. Ndak bakal mencuri, boleh bos nggak lihat tapi Allah lihat. Dia kerja semangat, nggak ada bos aja, main game aja, Mobile Legend. Ada bos aja sungguh-sungguh. Ini kerja juga ini. Ya, harus semangat. Iman muraqabah. Yang Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Inilah iman muraqabah. Merasa dikontrol, diawasi, dilihat sama Allah dalam setiap gerak-geriknya dia. Maka hidup dia terarah dan terukur. Inilah tingkat keimanan naik dari iman ainul yakin, tingkat 2 naik tingkat 3. Iman ainul yakin, gerak-geriknya selalu merasa dikontrol oleh Allah. Dalam zikirnya dia, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya.
Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilaihi. Ma'iyah itu begitu, merasa dicatat oleh Raqib, oleh Atid. Tenang saja, orang ngibulin kita, ada catatannya di Raqib Atid. Ngapa kita puyengin? Enggak di dunia ketemu harta kita, di akhirat. Ngapain pikirin dia? Ngontrak di kontrakan kita, sekarang udah pergi. Enggak pakai bilang, mana nomor HP, ganti lagi. Kita pikirin mulu. Nih nyengir-nyengir ada yang kayak begitu nih. Kita pikirin. Tuh orang kurang aja. Diem baik dia kabur. Sekarang ditelepon kagak aktif nomornya, terus kita lamunin mulu, meremelek. Lah dia aja kagak ingat kita mikirin dia. Bodoh amat kita ini, tinggian dia. Ngapain kita mikirin dia? Yang jahat sama kita, ono anak kita, bini kita, teman kita yang baik-baik kagak kita pikirin. Itu si bodohnya kita. Ngapain mikirin dia? Dia aja ogah kenal kita sampai nomor HP-nya ganti. Kalau kita masih pikirin aja, kebet lagi ebonnya. Ini giro pending ya. Aduh, payah. Ini di total ini 2 juta. Ini 500, lumayan juga. Yang kita pikirin kagak ingat kita. Mau ngapain? Mendingan kita mikirin Allah, ya Rob, nih makhlukmu ngibulin saya yakin 1000%. Pasti yang ngibulin saya ini makhlukmu. Semua gantinya mengkau aja yang kaya, ada gantiin ya Rob. Seogah ini mudah. Saya nggak mau, saya minta engkau aja yang gantiin. Jadi tenang. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Makin dikit makin banyak. Ini lagi dicukur sama Allah, mau dikasih banyak. Jadi tenang sama Allah tuh, jangan buruk sangka. Jangan sampai kita kata, gue udah tahajud masih juga ini orang ini ngibulin. Namanya kau masih di dunia. Borok kita Nabi Muhammad aja ada yang ngibulin. Biasa orang di dunia, biasa. Hidup-hidup. Tapi kan ada Raqib Atid yang mencatat. Siapa yang nanam berenuk masih ya buahnya duren, ilokan. Kan kagak nemu dari zaman Kibenen ya kan? Nanamnya berenuk ya pasti buahnya berenuk. Nanamnya zalim pasti buahnya zalim. Ya sudah. Jangan ngapain mikirin dia. Jadi capek, meremelek, rugi. Kita perlu bahagia. Namanya iman ainul yakin, disebut imanul ayan. Iman ainul yakin, muraqabah. Naikin dari iman ainul yakin kepada iman haqqul yakin. Inilah maqam ihsan tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Sudah ru'yatullah bil qulub, memandang ada Tuhan dalam hatinya. Maha besar Allah. Emang kita pandai berencana, tapi bukan penentu rencana. Dia. Itulah namanya iman yang paling bagus. Ini yang disebut maqam musyahadah. Disebutlah iman hakikat dalam kitab Hidayatul Adqiyah, Kifayatul Atqiya ila Tariqil Awliya. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis, wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Inilah yang disebut iman hakikat. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, tapi sudah bunyi baru 4, udah belum.
Udah, ya kita ikut. Ada namanya maqamul fana, terakhir dah. Maqamul fana. Inilah tingkat tertingginya iman. Apa itu maqamul fana? An yastaghriqal abdul mu'min fi bahri ahadiyatihi wa wahidiyatihi. Bila si hamba itu tenggelam dalam lautan, bila orang udah tenggelam di lautan, dia yakin di atasnya air, di bawah air, depan air, belakang air, kanan air, kiri air, di mana-mana ada air. Ini orang kalau begini namanya orang yang tenggelam. Bila kita udah di kelas ini namanya maqamul fana. Di depan ada Allah, belakang Allah, kanan Allah, kiri Allah, depan Allah. Latifah daripada yang 7 dia tembus. Maka dia masuk pada istighraq fi bahri uluhiyatih. Dia tenggelam pada lautan Allah. Kalau sudah pada kelas itu, di mana-mana dia lihat ada Tuhan. Dilihat di pohon kelapa, bukan kelapanya, tapi Tuhan itu luar biasa. Bisa nyiptain air manis padahal kelapa ini dekat laut. Hebat Allah. Maka hembusan tarikan nafasnya dia Tuhan. Maka kelas yang ainul yakin, hakul yakin, maqamul fana, ini pada bukan kajian tauhid lagi, tapi tauhid syar'i, qaulun wa amal. Perjalanan spiritual seorang hamba. Tapi kelas kita di nomor 2. Bagaimana harus naik dari kelas taklid menuju iman ma'rifat. Yang keempat, buah daripada belajar tauhid, as-sa'adah, al-fawz bis-sa'adah al-abadiyah. Dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi, sukses abadi. Sukses. Siapa yang beriman kepada Allah, mau dia laki, mau dia perempuan, catatannya wahwa mu'min, beriman dengan benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang sukses bagi mereka yang telah beres di dalam belajar tauhid. Dunia adalah permainan. Dunia adalah panggung sandiwara. Ada sutradara ulung yang mengatur skenario. Tugas kita menjadi pemain. Berperanlah yang benar menjadi pemain, mengikuti alur skenario. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sana ada kebahagiaan. Inilah 4 di antara manfaat kita duduk di majelis ilmu tauhid. Bagaimana supaya kita hidup penuh bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah segini, ada pengumuman. Baik.